ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Bab ke-16 dari Kitabul Ilm. Bab 16 dari Kitab Al-Ilm. Qala rahimahullah, babu ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri ila al-Khidir atau Khadir. Di sini bab yang disebutkan atau hadis yang terwiridkan tentang perginya Nabi Musa alaihissalam fil bahar seolah-olah memang perginya di lautan, mengarungi lautan dan pergi menuju Khidir, ya, menuju Khidir. Dan ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Khidir untuk dirinya ikut agar bisa diajar oleh Khidir ini. Kemudian qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani abi an Salih an Ibn Shihab haddatsa anna Ubaidullah bin Abdullah akhbarahu an Ibn Abbas annahu tamara huwa wal Hurr bin Qais bin Hisn. Al-Hurr, ya. Jadi Al-Hurr ibn Qais bin Hisn Al-Fazari fi sahibi Musa. Ya, ana ini dulu ana artikan. Ibnu Abbas di sini bercerita bahwasanya Ibnu Abbas sedang berdebat, ya diskusilah anggaplah. Dirinya itu Ibnu Abbas dan juga Al-Hurr bin Qais bin Hisn Al-Fazari. Al-Hurr ini salah satu sahabat Nabi. Ya, salah satu sahabat Nabi. Jadi Ibnu Abbas dan Al-Hurr ini sedang berdebat tentang apa? Fi sahibi Musa. Tentang sahib Nabi Musa, itu tentang pihak yang Nabi Musa belajar padanya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, huwa Khadir. Ibnu Abbas berkata bahwasanya dia adalah Khidir. Ya, dia adalah Khidir. Ya. Sementara satunya yaitu Al-Hurr bin Qais tidak disebutkan dalam riwayat ini atau riwayat lainnya berpendapat apa gitu. Jadi mereka saling beradu argumen. Ibnu Abbas mengatakan yang Nabi Musa datang kepadanya adalah Khidir. Sementara Al-Hurr bilang bukan Khidir, lainnya nama siapa, tapi enggak disebut di sini. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab kemudian melewati keduanya. Ubay bin Ka'ab. Fada'ahu Ibnu Abbasin, maka kemudian Ibnu Abbas manggil, "Wahai Ubay." Memanggil Ubay bin Ka'ab. Ya tentu manggilnya enggak kayak tadi ya. "Wahai Ubay," enggak gitu ya. Ya. Itu mah orang kita. Faqal, maka berkata Ibnu Abbas, "Inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa." Saya dan sahabat saya ini yaitu Al-Hurr
sedang berdebat nih, lagi diskusi tentang sahibnya Musa, tentang yang Nabi Musa alaihissalam temani. Alladzi sa'ala Musa as-sabila ila luqiyhi. Sebentar, ana cari dulu ini. Hadis ke berapa ini? Ke 74. Saya sedang berdebat dengan Al-Hur ini tentang Nabi Musa, tentang sahabat Musa yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya dengan orang tersebut. Kira-kira siapa? Gitu. Hal sami'tan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah, wahai Ubay, engkau pernah enggak dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa orang tersebut? Maka kata Ubay, na'am, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bercerita begini. Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di tengah pembesar Bani Israel. Ja'ahu rajulun, ada seorang pria dari Bani Israel datang. Faqal, kemudian bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Musa, apakah kamu tahu ada orang yang lebih berilmu dari dirimu, wahai Musa? Ya. Apakah ada orang yang lebih berilmu dari dirimu, wahai Musa? Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, qala la, tidak. Ya. Di situ dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai jawaban Nabi Musa ini alaihissalam. Fa'auhallahu ila Musa bala abduna Khadir. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bala. Ini untuk apa? Untuk apa ya namanya? Inqilab atau istidrak. Tidak. Melainkan ada yang lebih berilmu daripada engkau, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Ya, hamba kami yang bernama Khadir. Ya. Atau dalam redaksi lain Nabi Musa alaihissalam mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling berilmu. Maka Allah Ta'ala kemudian menasihati, tidak, ada yang lebih berilmu darimu, yaitu namanya Khadir. Maka fasa'ala Musa as-sabila ilaih. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta jalan menuju Khadir itu, Khidir kalau bahasa kita. Ini lihat, Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam langsung minta cari jalan untuk menuju Khidir, untuk menuntut ilmu. Faja'allahu lahu al-huta ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan ikan sebagai tanda. Menjadikan ikan bagi manusia sebagai tanda kemana arah tempat di mana Khidir berada. Wa qila lah, dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, idza faqadtal huta. Nah, di sini Nabi Musa itu datang bawa salah satu muridnya, namanya Yusha' bin Nun namanya. Idza faqadtal huta farji' fa innaka satalqah. Kalau misalnya kamu kehilangan jejak ikan di lautan, maka teruskanlah ke daerah hilangnya jejak ikan tersebut. Kamu akan menemukan Khidir di area yang mana ikan itu menuju sana, hilang di sana. Di sebelah sana gitu loh. Di arah sana dia, di bukit sana, di bebatuan sana itu ada Khidir. Wa kana yattabi'u atharal huta fil bahr. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam memperhatikan jejak-jejak ikan yang dia tangkap. Jadi dalam riwayat lain Nabi Musa alaihissalam disuruh menangkap ikan dan masukkan ke suatu keranjang atau semisalnya. Ya, ke suatu keranjang atau semisalnya. Dan biarkan nanti ikan itu mengarah kemana, begitu. Ala kulli hal, nanti pada ujung-ujungnya ikan itu akan menghilang di suatu belahan atau suatu tempat, suatu spot, yang mana kemudian didapatkan di sebelah sananya nanti ada bebatuan, entah batunya 2 atau berapa, batu besar pokoknya. Nah ternyata di dekat batu besar tersebut sudah ada Khidir menunggu. Ini wallahu alam, apakah Khidir ini menunggu karena memang sudah Allah beritahu bahwa Musa alaihissalam akan datang, atau memang aksidental gitu loh, Allah mempertemukan mereka secara
aksidental, Khidir mungkin lagi ngapain di situ, datang Nabi Musa gitu loh. Atau memang Khidir ini karena ilmunya kuat jadi mengerti dia bahwasanya akan ada Musa datang kepadanya. Wallahu a'lam. Ya. Maka kemudian faqala li Musa fatah. Fatah di sini yaitu Yusha bin Nun. Maka muridnya Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ara'aita idh awayna ila as-sakhati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah." Tahukah engkau wahai guruku, wahai Musa, guruku, tatkala kita tadi mencari tempat berlindung di batu tadi, ingat gak tadi kita di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan tersebut dan tidaklah ada yang melupakan aku kecuali untuk menceritakannya kecuali setan. Setan berusaha untuk mengaburkan konsentrasinya. Ya, mengaburkan konsentrasinya. Maka kemudian qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasa. Maka kemudian akhirnya itulah tempat yang kita cari, itu dia tempat yang kita cari karena pas di keranjang itu ikannya lepas. Ketika Yusha itu kan Nabi Musa dalam riwayat lain dikaitkan karena di batu bersandar, mereka bernaung di bawah di daerah batuan, bersandar mungkin di pinggir laut, bersandar di bebatuan. Terus Nabi Musa alaihissalam ngantuk tertidur sambil memegang tali yang diikatkan di keranjang, yang mana keranjang tersebut bukan mengapung, di dalamnya ada ikan. Paham gak maksudnya? Nah, di dalam keranjang itu ada ikan tersebut yang memang ditangkap oleh Nabi Musa sebagai petunjuk. Ya. Nah, wallahu alam, Yusha itu melihat kondisi ikan tersebut, akhirnya ikan tersebut lepas dari keranjang itu dan ngelihat arahannya kemana. Hilangnya ikan itu ke arah mana, gitu loh. Ketika Nabi Musa AS sender ini, ya kan nggak tahu dia lepas ikannya. Tapi Yusha ini masih terjaga, gulamnya ini, muridnya ini masih terjaga, dan dia ngelihat, wah lepas dia tuh ikan, lepas terus ke arah mana gitu, spot mana, disitulah gitu. Itulah yang dimaksud. Nah, Nabi Musa ketiduran. Nah, ini si Yusha ini mengatakan, aduh, wahai guruku, tadi saya lupa memberitahukan, menceritakan kepadamu tentang kemana arah ikan tersebut, gitu. Ya, oh ke sini. Maka kemudian kata Nabi Musa, oh dzalika ma kunna nabghi, itulah ke arah situlah kita harusnya. Fartadda ala atharihim qasasa. Maka mereka pun keduanya kembali menuju ke tempat yang dituju ikan tadi, area situ ya. Maka mereka mengikuti jejak ikan tersebut ke daerah sana. Ya. Dan ini menunjukkan ikhwan, walaupun kata Imam Bukhari fil bahr ilal Khadir, seolah-olah zahirnya Nabi Musa alaihissalam berlayar, tapi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahwasanya Nabi Musa tidak berlayar. Nabi Musa hanyalah di pantai, tidak sampai berlayar ya untuk mencari Khidir. Maka akhirnya mereka pun berdua ketemu dengan Khidir. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari ma qasasa. Kemudian kata Ibnu Abbas atau kata Ubay bin Ka'ab, fawajada Khadira. Maka mereka berdua pun menemukan Khidir di tempat tersebut. Masya Allah. Fakana min sya'nihima alladhi qastallahu azza wa jalla fi kitabih. Ya. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Dan ini kisah ini ada faedahnya dalam Kitabul Ilm. Ya, ada beberapa faedah dalam hadis ini. Di antara faedahnya, ikhwan, di antara faedahnya bahwasanya tidak apa-apa seorang alim menuntut ilmu dari seorang alim yang keilmuannya di bawahnya. Seorang alim diperbolehkan menuntut ilmu dari seseorang yang level keilmuannya di bawahnya. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, li'annahu la yuhitu ahadun bil ilm. Karena tidak ada seorang pun yang merangkap
seluruh ilmu, enggak ada. Ya, enggak ada orang walaupun nabi sekalipun merangkap seluruh ilmu, enggak ada. Walaupun ada seseorang yang mengerti banyak hal, tapi pasti ada hal-hal yang luput darinya. Ada pasti. Jadi sepinter-pinternya antum melihat orang, ketahuilah bahwasanya banyak hal yang belum dia ketahui. Jadi boleh menuntut ilmu dari pihak yang secara keilmuan lebih rendah sebenarnya. Ya. Boleh. Di sini kembali juga ke permasalahan khilafiyah. Apakah Khidir itu nabi atau dia orang soleh yang Allah Ta'ala ajarkan padanya ilmu? Sebagian ulama mengatakan Khidir itu nabi, sebagian ulama mengatakan Khidir itu bukan nabi. Kalau Khidir itu nabi, maka tidak melazimkan Khidir itu lebih mulia daripada Nabi Musa, enggak. Tetap enggak lebih mulia. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu termasuk ulul azmi, bukan? Ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Khidir kalaupun nabi ya, termasuk ulul azmi? Tidak. Berarti lebih unggul Nabi Musa alaihissalam dari segi manzilah kenabian. Kalau Khidir nabi. Kalau Khidir bukan nabi, ya lebih jauh unggul Nabi siapa? Nabi Musa. Karena Khidir orang soleh, bukan derajat nabi. Nabi Musa nabi, bahkan ulul azmi, jauh. Nah, ini ada faedah. Walaupun misal kita katakan sama-sama nabi, dan Nabi Musa ulul azmi kibar dari para nabi, tetap menimba ilmu dari nabi yang lebih bawah ilmunya dari dia. Tapi di sini ada kontradiksi. Atau tadi bahwasanya Khidir bukan seorang nabi, orang soleh. Ini lebih kontras lagi. Seorang nabi yang masya Allah azmi menimba ilmu pada orang soleh biasa. Gimana? Sementara ketika ditanya, wahai Musa, oleh kaumnya, oleh pembesar-pembesar Bani Israel, wahai Musa, apa ada orang yang lebih pintar dari kamu? Dia bilang, aku tidak tahu ada orang yang lebih pintar dari aku. Maka Allah menegurnya. Bala, ada yang lebih pintar dari kamu, wahai Musa. Yaitu Khadir itu. Nah, katanya lebih tinggi, tapi kok Allah Ta'ala menegaskan lebih pintar. Di sini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Ya. Di sini kita tanya, ketika itu kan ada syariat Taurat ya. Pertanyaan Anda, lebih paham mana tentang Taurat? Nabi Musa atau Khidir? Ayo, sob. Di zaman itu Taurat, Nabi Musa atau Khidir? Nabi Musa jelas. Kenapa? Pertama, beliau ulul azmi. Kedua, semua orang sepakat bahwa beliau nabi dan rasul. Sementara Khidir berselisih orang-orang tentangnya. Ketiga, Taurat turun kepada Nabi Musa langsung. Maka ya lebih paham Nabi Musa kan? Nah, cuman kenapa Allah Ta'ala katakan bahwasanya Khidir lebih berilmu daripada Musa? Kalau antum perhatikan beberapa hal yang ditunjukkan oleh Khidir dari keilmuan, antum akan mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Khidir bukanlah ilmu syariat. Coba aja surat Al-Kahfi ya kan? Ilmu yang apa ya? Seperti ilmu laduni misalnya, gitu kan? Yang mana ilmu laduni itu apakah menjadi hukum syar'i yang harus diikuti oleh orang setelahnya? Enggak. Seorang anak kecil dibunuh gitu kan? Ya. Terus ada tembok yang mau roboh gitu. Terus Khidir berusaha untuk membuat suatu treatment dan sikap yang itu sebenarnya sikap-sikap tersebut tidak ada syariatnya di Taurat. Maksudnya itu adalah sesuatu yang sifatnya tabi'i, alami. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yang dihamparkan oleh Khidir itu adalah ilmu kauni atau ilmu duniawi, bukan ilmu syar'i. Gimana? Faham nggak? Bukan ilmu syar'i. Ya, begitu. Nah, bagaimana maksud Allah kemudian mengatakan Khidir a'lam minhu, lebih berilmu darinya? Jadi maksudnya kalau konteksnya begini, ikhwan.
ada seorang ustadz yang pinter banget, Masya Allah. Dia akidah paham, fiqih 4 mazhab paham, tarikh paham, tafsir ya, hadis Masya Allah, dan seterusnya. Allamah, syekhus syuyukh, syekhnya para syekh. Misal ada di antara murid-muridnya ini yang juga para syekh murid-muridnya. Ya syekhana, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Apa engkau tahu wahai syekh kami, ada seseorang yang lebih berilmu daripada engkau? Saya ini bilang, Pak, saya nggak tahu. Saya udah meneliti semuanya. Saya udah paham semua cabang ilmu syariat. Ya. Tapi kemudian akhirnya enggak, kata syekh lainnya, tidak ya syekh, ada yang lebih pandai darimu. Ada yang lebih pandai darimu. Akhirnya syekh itu disuruh ke Indonesia untuk menyelesaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Gimana menurut Anda? Paham nggak maksud Anda? Arahannya paham nggak? Syekh itu bisa nggak kemudian mengayomi masyarakat Indonesia untuk masalah COVID ini? Bisa nggak? Hatta hafal Al-Quran kita, kutubut tis'ah 9 kita hafal. Ya. Ada pakar sendirinya untuk masalah ini, ilmu duniawi ini. Akhirnya gimana? Sealim-alimnya orang tetap ada hal lain, ada aja yang luput darinya, dari ilmu-ilmu. Baik ilmu yang dia geluti maupun ilmu lainnya. Nggak ada orang 100% ilmu. Nabi SAW itu yang paling berilmu dari seluruh Nabi. Tapi apa kata Nabi SAW tentang dunia? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Begitu. Makanya seorang alim itu nggak boleh, walaupun dia paham agama meletok, nggak boleh dia meremehkan kedokteran misalnya. Alah, dokter apa sih? Ilmu dunia aja. Enggak, itu penting. Bahkan kalau misalnya dia istri hamil kemana? Orang kalau istri hamil sekarang kemana? Kemana? Jangan tidur. Tidur nggak apa-apa sih. Hah? Ke bidan, ke dokter. Iya. Dia pun butuh dokter, nggak bisa apa? Sendirian. Kayak dukun beranak gitu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi begitu ya, kawan. Itu maksudnya, ya. Jadi ini bukan berarti bahwasanya Khidir itu lebih berilmu syariat dibandingkan Musa. Enggak. Nabi Musa lebih berilmu. Tapi ini konteksnya Allah Ta'ala pengen menegur Nabi Musa alaihissalam agar tidak terjadi kesombongan. Agar tidak merasa bahwasanya Nabi Musa itu mengetahui segalanya. Enggak. Banyak hal yang masih belum tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam dari ilmu-ilmu selain syariat. Kemudian berikutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab berikutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, perkataan Nabi SAW, ya Allah ajarkanlah kepadanya Alkitab. Haddatsana Abu Ma'mar qal haddatsana Abdul Warith qal haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas qal dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Jadi di sini Ibnu Abbas pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dhammani, ya, yaitu apa dhammani ya? Apa namanya? Kayak misalnya antum ada anak berapa usia gitu, terus antum peluk tapi peluk di sini, di dada, peluk. Ya, begitu apa? Memelukku, ya. Apa terjemahannya lebih enak di sini dhammani? Mendekap, iya mendekap, ya lebih bagus mendekap, ya mendekap. Nabi SAW mendekapku, kemudian berkata, ya Allah, ajarkanlah buat dia Alkitab. Apa itu Alkitab? Al-Quran. Ya, ini sebenarnya hadis ini ada sebabnya, ikhwan. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab At-Tahar, dalam kitab Sahih Bukhari juga, ya. Sebab doa ini ada sebabnya, yaitu ceritanya begini. Nabi Ibnu Abbas bercerita, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khala'a fa wada'tu lahu wudu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki al-khala', yaitu kamar tempat untuk menunaikan hajat. Kemudian aku pun menaruh buat dia semacam seember atau segayung air wudu buat dia. Itu, ya.
Jadi disediakan oleh Ibnu Abbas tanpa diminta. Ya. Maka dalam riwayat Muslim mengatakan, falamma kharaja qal, ketika keluar Nabi SAW keluar tuh dari rumah, dari kamar mandi keluar, Nabi SAW melihat ada seonggok gayung atau semisalnya wadah air untuk berwudu. Maka kemudian bertanya, man wadu'a hadza? Siapa yang naruh ini? Siapa yang ngasih ini? Maka dikabarkanlah oleh para sahabat, itu Ibnu Abbas. Dalam redaksi lain yang mengabarkan bahwasanya itu Ibnu Abbas yang menaruh air wudu tersebut, yaitu Maimunah. Maimunah yang mengabarkan, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan itu ketika itu Ibnu Abbas itu sedang nginep di rumahnya Maimunah bersama Nabi. Sepertinya kata Ibnu Hajar, itu adalah malam yang mana Ibnu Abbas itu memang sengaja nginep di malam itu untuk melihat bagaimana sholatnya Nabi SAW. Masya Allah ya, zaman dulu nginep-nginep itu enak ya. Nginep di rumah guru, rumahnya ustadz gitu ya. Karena perabotan masih sederhana ya ikhwan, jadi bisa kelihatan ustadznya atau gurunya lagi sholat ya. Atau keluarganya, ini kan Ibnu Abbas kan ada kekeluargaan dengan Nabi SAW. Nah, Ibnu Abbas kan anaknya Abbas. Abbas pamannya Nabi SAW. Nah, kemudian setelah Nabi SAW mengetahui bahwa ini yang naruh air ini adalah Ibnu Abbas, maka beliau pun mendoakan. Redaksinya banyak redaksinya. Ada redaksi Allahumma alimhul kitab. Ada redaksi lain bilang Allahumma alimhul hikmah. Ada redaksi lain Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia faham terhadap agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ya, ada riwayat macam-macam, beda-beda. Ya. Tapi riwayat Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ini beda nih. Diriwayatkan oleh Al-Baghawi ya, dalam Mu'jam As-Sahabah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, kana Umar yad'u Ibnu Abbasin wa yuqarribuh. Umar bin Al-Khattab manggil Ibnu Abbas, sini, Ibnu Abbas sini, dan mendekatkan Ibnu Abbas ke dirinya. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Ibnu Abbas, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka yauman famasaha ra'sak." Saya pernah melihat Rasulullah SAW memanggilmu suatu hari, wahai Ibnu Abbas, kemudian mengusap-ngusap kepalamu, wahai Ibnu Abbas, dan berkata, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, buat dia faham agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Ya. Dari riwayat ini, ikhwan, berarti mengusap-ngusap kepala anak kecil, ya, dan sambil mendoakan itu termasuk sunnah Nabi SAW kalau pakai riwayat ini. Ya, jadi antum kan biasanya di kontrakan antum banyak anak-anak ya. Suka ke kontrakan antum enggak? Sekarang udah enggak ya? Dilarang ya? Iya. Oh iya, dulu zaman Hariri ya. Zaman Hariri masih kecil-kecil lagi nih. Masih kecil-kecil cuman agak gede. Nah, itu ada anak-anak ya, mendoakan. Di Saudi pun nggak apa-apa kayak gitu antum. Ketemu anak-anak, tapi bedain antum ketemu anak orang Saudi dengan ketemu anak orang lain selain Saudi. Kalau misalnya di Mekah atau Madinah lagi umrah misalnya, antum usap-usap nggak apa-apa. Kemudian antum doakan berkah dan seterusnya. Senang orang tuanya. Tapi jangan sekali-kali antum ngajak selfie atau motoin anak mereka. Jangan. Marah mereka, orang tuanya bakal marah. Kalau antum selfie sama anaknya mereka atau motoin anak mereka tanpa izin, marah besar. Kenapa? Karena di Saudi itu masalah ain itu mereka sangat meyakini ain itu. Beda kalau sama Indonesia beda. Iya. Beda sama Indonesia. Dan karakter rajin selfie-nya orang Indonesia itu berlipat-lipat dibandingkan orang Saudi.
Ya, orang Indonesia itu masya Allah termasuk ahli selfie-nya itu banyak bertebar di mana-mana, tidak terbatas. Jadi mereka itu sangat ain terhadap ain itu sangat. Orang Indonesia cuek terhadap ain. Mungkin karena kecuekan itulah jadinya ain jarang terjadi di Indonesia. Tapi bisa terjadi di Indonesia terjadi. Cuman entah di Saudi Arabia itu lebih cepat terjadinya ain itu. Nggak tahu kenapa. Allah alam. Allah alam. Coba di Indonesia kan namanya profile picture, pasang profile picture sendiri gitu. Profile picture pakai muka bayinya. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak banget. Tapi alhamdulillah Allah lindungi gitu loh. Ya. Kalau di Saudi nggak berani orang-orang kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita ketemu anak-anak kecil misalnya, terus kita elus-elus ya. Yang dilus anak kecil, jangan bapak yang itu, jangan. Ya. Ya, dia elus anak kecil ya. Terus doakan, mudah-mudahan kamu jadi hafidz Quran ya, nak ya. Ibunya dengerin, bapaknya dengerin, itu senang mereka. Ya. Begitu. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas masih kecil tuh, ya, didekatkan kemudian Rasulullah ngelus-ngelus kepalanya terus doakan, itu di hadapan Umar bin Khattab. Dan ini contoh yang bagus ya di hadapan orang kita kayak gitu. Itu merupakan akhlak yang baik. Kemudian bab berikutnya ya ikhwan. Bab mata yasihu sama'us saghir. Ya. Mata yasihu sama'us saghir. Kedengeran kin? Hah? Apa? Komen apa? Apa? Suara nyanyinya. Sabarlah. Ya gimana juga ya, Anda juga mau gimana ya, mau Anda stop. Itu udah beda RT dan mereka orang penduduk asli situ, mereka orang kampung Betawi sini kalau udah bisa repot runyam urusannya. Apalagi Anda mau pindah kan. Atau sekalian Anda karena mau pindah ya, Anda ngajak ribut aja sekalian ya. Iya. Semoga Allah beri mereka hidayah suatu saat insyaallah. Jadi mata yasihu sama'us saghir. Mata yasihu sama'us saghir. Ini sebenarnya pelajaran ilmu hadis, ilmu mustalah hadis lebih cocoknya. Kapan dianggap sah pendengaran anak kecil? Ada yang menerjemahkan di Indonesia kapan dibolehkan mendengarkan pendapat anak kecil. Enggak. Itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah. Ya. Karena penerjemahan kapan dibolehkan mendengarkan pendapat anak kecil itu tidak berkenan dengan ilmu hadis. Jadi mata yasihu sama'us saghir maknanya adalah kapan dianggap sah pendengaran anak kecil terhadap suatu peristiwa yang berkaitan dengan ilmu hadis atau semisalnya. Ya, kapan pendengaran atau penyimakan anak kecil terhadap suatu ilmu atau suatu faedah itu dianggap sah. Paham gak maksudnya? Gak begitu paham. Aku kasih contoh sebelum ke hadis ya. Ibnu Abbas misalnya waktu usia 6 tahun misalnya ya, 6 tahun mendengar Nabi SAW bersabda begini. Ya. Kemudian Ibnu Abbas memberikan riwayat ketika beliau telah berusia baligh atau usia dewasa. Dulu waktu saya masih usia 6 tahun, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Paham gak maksudnya? Apakah itu dianggap sah atau tidak sebagai pendengaran faedah dari Nabi? Karena dia kan masih 6 tahun. Atau harus dipersyaratkan baligh gitu loh. Ya, di bab ini mata yasihu sama'us saghir kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud dari bab ini adalah al-istidlalu ala anna al-bulugha laisa syartan fit tahammul. Ini beristidlal dengan bab ini, dengan hadis ini juga bahwasanya balighnya seseorang itu bukan syarat untuk tahammulul hadis maksudnya. Apa itu tahammulul hadis?
Tahammul hadis yaitu menerima riwayat hadis, mendengar hadis, membawakan hadis. Jadi ada pertanyaan, apakah menerima hadis, belajar, menyimak hadis, membawakan hadis, membawakan di sini maksudnya pada dirinya itu mendengar hadis. Apakah itu dipersyaratkan harus baligh dulu atau boleh sebelum baligh dari anak kecil? Ngerti nggak antum? Paham ya? Nah, maka Ibnu Hajar mengatakan bukan persyaratan. Ya. Al-Kirmani mengatakan tadi babnya kan namanya mata yasihu sama'us shaghir. Ya. Bab ini kata Al-Kirmani, makna sihah di sini, pemaknaan sihah mata yasihu di sini, ya, pemaknaan sihah sahih adalah maknanya jawaz. Bolehnya seseorang menyimak hadis, jawazu qabuli mas'afan. Makna sihah huna, makna sah di sini adalah jawazu qabuli masmu'ihi. Bolehnya menerima apa yang didengarkan oleh dia. Apakah harus ketika dia sudah baligh atau sebelum baligh? Ya, kalau misalnya Ibnu Abbas pernah melakukan suatu hal di masa Nabi SAW dan Ibnu Abbas belum baligh, kemudian menghikayatkannya ketika beliau sudah baligh, apakah itu diterima riwayatnya atau tidak? Namun di sini ada hadisnya dan ini jelas sekali, nyata. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas qala aqbaltu rakiban ala himarin atan. Aqbaltu, jadi Abdullah bin Abbas menceritakan aqbaltu rakiban ala himarin atan. Saya datang dengan menunggangi keledai betina. Saya datang dengan menunggangi keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Pas saya datang itu, ketika itu di hari-hari ketika saya mendekati masa puber. Mendekati mimpi basah. Berarti belum baligh ketika itu. Tadi ketika nunggangin keledai betina ditunggangin, ketika itu masih belum baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Sementara ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat di Mina. Sholat mengimami makmum, ya, mengimami. Di Mina ila ghairi jidar, tanpa menghadap tembok. Apa maksudnya? Biduni atau ila ghairi sutrah, tanpa sutrah. Rasulullah SAW sholat tanpa sutrah. Dan ini menunjukkan bahwasanya masalah sutrah sunnah. Ya. Dan kemungkinan ketika itu memang beliau tidak menemukan sutroh. Makanya beliau tidak pakai sutroh sholatnya. Ini sebagai perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengimami dan di depannya kosong, nggak ada sutroh. Karena sutroh ketika itu tembok dulunya. Makanya sebaiknya kita itu nggak usah buat sutroh-sutroh. Nggak perlu. Itu tarik ada? Tarik sutra. Perasaan dulu ada deh. Nggak pakai. Iya, nggak perlu. Kenapa? Karena ya walaupun ya kita nggak mengatakan bahwa saya itu tidak sah, tapi sebaiknya nggak usah, bukan tidak sah. Karena Rasulullah SAW itu sutrohnya apa? Tembok, jidar. Atau bagaimana benda-benda yang memang terpasang atau ada gitu loh. Nggak membuat disengaja oleh pihak masjid, nggak. Ya, begitu ya. Nah, ketika nggak ada sutroh, ya udah Rasulullah SAW tanpa menghadap sutroh sholatnya. Ya. Nah, beliau mengimami kan, famarartu baina yaday ba'dis shaf. Maka aku pun melewati di hadapan sebagian saf. Jadi Rasulullah depan menghadap kiblat tanpa sutroh, belakangnya para makmum, ya. Maka Ibnu Abbas itu dengan himarnya atau mungkin ya dengan himarnya beliau lewat gitu, dan masih belia, masih belum baligh gitu Ibnu Abbas. Lewat
di antara saf-saf itu. Di antara saf-saf itu. Ya. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Juga menunjukkan bahwasanya sutrahnya makmum adalah sutrah imam. Maka tidak memberikan madarat kalau misal ada yang lewat situ. Di antara makmum, di antara saf-saf makmum, enggak masalah. Ya. Dan itu dikatakan oleh para ulama, hal seperti ini la yaqta' salat al-makmumin, tidak memutus salatnya para makmum, enggak memutus. Ya, jadi al-murur baina yadayil musalli la yaqta' salatah. Lewat di depan orang yang salat itu tidak memutus salatnya, kecuali kalau yang lewat adalah anjing misalnya. Ya, terutama anjing hitam ya, perempuan haid ya. Gimana ini kajian yang hancur-hancur nih kajiannya. Malu di jam segini. Ya. Adapun kalau misalnya itu makmum ya, ada imamnya, maka enggak masalah lewat itu enggak ada masalah. Makanya para sahabat ketika itu mereka tidak mencegah, baik dengan isyarat atau perbuatan tidak mencegah, padahal bisa, karena tidak ada masalah. Nah, setelah melewati itu, wa arsaltul atana tarta', aku pun kemudian mengistirahatkan, membiarkan himar atan ini, keledai betina, biarin dia cari makan dah, dilepasin sama beliau. Fadakhaltu fis shaf, aku pun kemudian masuk ke dalam shaf, salat bareng. Ya, salat bareng. Lihat, salat bareng sama mereka. Ikut masuk ke dalam jemaah salat. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita melihat imam dalam keadaan apapun, udah lanjutin aja salat, ikutin salat. Walaupun dalam keadaan sujud langsung. Jangan nunggu rakaat berikutnya, sujud aja langsung. Falam yunkar dzalika alayya, tidak ada yang mengingkari terhadapku saat itu. Ini kan menjadi hukum fikih jadinya. Yaitu bahwasanya melewati makmum itu tidak bermadharat, tidak ada masalah. Ini kan jadi hukum fikih. Dan ini riwayat Ibnu Abbas. Para ulama menerimanya. Ini menunjukkan Ibnu Abbas itu waktu itu belum baligh. Menunjukkan pengisahan beliau tentang suatu kejadian atau hadis Nabi yang beliau dengar sebelum baligh atau beliau lakukan sebelum baligh dan dihikayatkan dan menjadi hukum, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah anak kecil belum baligh belajar kemudian menyampaikannya ketika setelah baligh. Paham di sini, kawan? Begitu. Ya, ibaratnya ada anak kecil belajar Iqra. SD 2 tahun belajar Iqra misalnya. Paham dia Iqra. Kemudian pas baligh dia ngajarin orang Iqra, boleh enggak? Boleh. Ya, gitu ya. Gimana, lu paham enggak? Kemudian yang terakhir, tenang lu ya, Pak, terakhir ini. Haddatsani Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Abu Mushir, qala haddatsani Muhammad bin Harb. حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. Aku mengingat kata di sini Mahmud bin Ar-Rabi' menceritakan, yang aku ingat dari Nabi SAW gini, saat beliau aqaltu minan Nabi, maksudnya aku ingat dengan akalku dari Nabi SAW. Atau majjatan itu semburan, ya, semburan yang majjaha Nabi SAW, yang disemburkan oleh Nabi SAW di wajahku. Jadi Nabi SAW menyembur, jadi ada anak kecil yaitu Mahmud bin Ar-Rabi' usia 5 tahun. Wa ana benu 5 sinin, aku waktu itu masih 5 tahun. Min dalwin, dari sebuah timba sumur. Jadi ada timba sumur, kemudian Rasulullah hirup, kemudian disemburkan di mukanya Mahmud ini, ya, disemburkan gitu. Tapi kan semburan Nabi berkah jadi kan, karena bekas Nabi. Kalau semburan Alwi enggak ada yang mau. Ya, ntar nangis anaknya dilaporin ke maknya. Emang lu siapa? Gitu kan? Dikira berkah. Ya. Itu yang diingat oleh Mahmud bin Ar-Rabi'. Nah, dan ini akan menjadi hukum gitu loh. Riwayat tentang Nabi, yang dia ingat tentang Nabi ketika di masa kecilnya perawi ini. Dan masih ingat benar-benar, dan apakah benar itu terjadi? Masih ingat, maka ini sah untuk dijadikan sama'us shaghir. Makanya sama'us shaghir, pendengaran atau penerimaan hadis
atau faedah pada anak kecil itu tidak dibatasi oleh umur. Ya, tidak harus balik dulu baru boleh nyimak, enggak. Tapi boleh menghikayatkan apa yang dia simak atau dia lihat atau dia rasakan ketika masih kecil, selama itu persis dengan kejadian dan perkataan yang dia dengar atau dia alami, gitu ya. Ya, insya Allah sampai sini karena waktunya juga udah jam 5:40. Jazakumullahu khairan jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.